Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Rizam Kamal akan sedikit membahas masalah perangkat lunak utilitas di dalam komputer. Nah, pada kali ini kita akan membahas apa sih itu yang namanya adalah perangkat lunak utilitas. Nah, seperti pada slide ini, bahwa perangkat lunak utilitas itu adalah perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Nah, bisa kita artikan juga bahwa perangkat lunak utilitas itu adalah sebuah aplikasi ataupun software yang mana dia itu fungsinya untuk memaksimalkan atau mempermudah kita dalam merawat komputer dan juga menggunakan komputer kita. Nah, beberapa yang termasuk dalam perangkat lunak utilitas adalah di sini kita contohkan ada 4. Yang mana yang pertama ada backup, ada pemulihan data, ada antivirus, dan yang keempat adalah kompresi data. Nah, kita contohkan keempat hal ini dulu. Yang pertama di perangkat utilitas backup. Jadi perangkat utilitas backup ini fungsinya adalah untuk membuat duplikat arsip. Nah, tujuannya kenapa kita harus duplikat arsip kita? Nah, tujuannya adalah bahwa ketika kita mengalami yang namanya adalah kerusakan di dalam memori kita atau di hard disk kita, nah, maka kita masih mempunyai file backup-nya. Karena yang namanya kerusakan terhadap memori atau terhadap hard disk di komputer kita ini, kita kadang nggak bisa mengetahui atau nggak bisa mengiranya dengan tepat. Jadi, untuk menjaga agar file kita atau data-data kita tetap ter-backup dengan baik, sehingga kalau ada file-file yang penting atau bahkan sangat penting itu masih aman. Nah, beberapa aplikasi yang mana bisa kita gunakan untuk melakukan backup data diantaranya adalah ada yang pertama ada Norton Ghost, ini dari perusahaan Symantec ya. Jadi fungsinya adalah dia juga ya seperti yang tadi dibilang bahwa ini adalah perangkat utilitas backup yang mana fungsinya ya untuk membackup data-data yang ada di dalam komputer kita. Yang kedua ada apa ini, US To Do Backup Free. Nah, ini juga fungsinya sama kayak Norton Backup dari Symantec ini. Cuman dari keduanya ini bisa dibilang ini adalah juga sama-sama aplikasi utilitas backup. Ada dua versi, yaitu versi berbayar dan versi yang free. Nah, ya seperti yang kita ketahui bahwa ketika versi free ya tetap ada beberapa keterbatasan, baik itu storage-nya atau lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga itu adalah Google Sync. Jadi Google Sync ini bisa dibilang emang dia itu kita bisa mendapatkan versi free-nya. Kalau kita punya akun Gmail, untuk mengaktifkan Google Sync-nya. Untuk saat ini, yang namanya akun Gmail itu dia bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi ya, secara online. Kayak Gmail untuk email, kita juga bisa untuk Google Drive, kita juga bisa untuk ya Google Sync ini. Nah, Google Drive ketika kita punya akunnya adalah Gmail yang standar, maka dia dapat storage untuk Gmailnya adalah 15 GB. Nah, Google Sync ini fungsinya adalah mengupload atau mensinkronkan file yang ada di komputer kita, baik itu di drive atau kita bisa menentukan di folder mana yang akan disinkronkan secara otomatis ketika kita ada perubahan file di dalam folder atau di dalam drive tersebut, asalkan kita terkoneksi dengan internet ya,
maka file-file atau folder yang udah kita setting ke Google Sync itu dia akan langsung sinkron atau terupload di Google Drive kita. Nah, teman-teman yang punya G Suite, nah ini untuk teman-teman yang contoh di sini kebetulan untuk teman-teman yang ada di IAIN Pekalongan, baik itu dosen ataupun mahasiswa, sekarang kan sudah punya akun email institusi ya. Kalau mahasiswa berarti yang belakangnya @mhs.iainpekalongan.ac.id. Nah, itu adalah akun G Suite, di mana untuk saat ini ya, ketika belum ada perubahan dari kebijakan Google, maka storage kalian yang menggunakan akun institusi itu dia adalah unlimited. Jadi kalau kita menggunakan Google Sync, kita bisa membackup data kita yang berukuran sangat besar. Nah, tergantung dengan internet kita aja. Ketika Google Sync, storage-nya besar, tapi internetnya juga ada keterbatasan, maka ya tetap akan ada keterhambatan ya, atau prosesnya juga akan lumayan lama. Nah, jadi silakan kalian bisa gunakan yang mana kira-kira yang paling enak ketika kita melakukan backup data. Nah, kemudian untuk utilitas yang lain, di sini ada pemulihan data. Nah, fungsinya seperti namanya, pemulihan data. Jadi, dia berfungsi untuk mengembalikan data yang secara fisik sebenarnya telah rusak atau berubah. Contohnya, ini bisa diakibatkan oleh virus yang akhirnya membuat file-file yang ada di dalamnya ini menjadi rusak atau bahkan ke-delete ya. Kemudian juga kegagalan dari perangkat keras tersebut karena mungkin bad sector atau lain sebagainya. Atau juga biasanya kalau ada daya listrik yang suka naik turun karena listriknya nggak stabil, akhirnya juga ini akan berimbas ke hardware-nya atau ke dalam si hard disk-nya. Nah, kalau hal-hal kayak ini biasanya akan membuat file-file yang ada di dalamnya ini menjadi korup. Nah, ada namanya adalah utilitas pemulihan data, di mana dia bisa bekerja untuk memulihkan file-file yang dianggap dia itu udah kehapus ataupun dianggap korup. Nah, ini bisa kita perbaiki dengan utilitas pemulihan data. Di antara aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan, nah, kita contohkan ada dua. Yang pertama ada Waste Data Recovery, ini sifatnya free, di mana tampilannya bisa dilihat. Kalau yang pertama ini tampilannya lebih warna-warni lah ya. Jadi aplikasi ini akan melakukan scan drive dan setelah selesai akan melihat semua file yang terhapus seperti gambar, dokumen dan lain sebagainya. Nah, ini data-data setelah dilakukan proses scanning, maka dari seluruh data yang ada di dalam hard disk atau memori tersebut dia akan nampak di sini. Nanti kita bisa memulihkan kembali. Nah, kasusnya adalah biasa ini kalau ada data yang nggak sengaja terhapus atau emang hapus oleh virus dan sebagainya seperti tadi udah dibahas. Dengan aplikasi pemulihan data ini masih memungkinkan atau masih terdapat secercah harapan agar file-file itu kembali seperti semula. Kemudian aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi yang namanya adalah Test Disk. Ini juga sifatnya free, tapi tampilannya dia lebih ke DOS ya, hitam putih saja. Tapi kalau pengalaman, Test Disk ini dia lebih powerful dibandingkan Waste Data Recovery yang tampilannya cenderung lebih menarik. Tampilan Test Disk ini masih kurang semenarik aplikasi lainnya, tapi Test Disk termasuk aplikasi yang powerful dan mengembalikan file bahkan sampai mengembalikan partisi. Nah, oke, kita selanjutnya. Setelah pemulihan data, kita ada antivirus. Jadi utilitas yang selanjutnya adalah antivirus, di mana fungsinya adalah dia melakukan scanning terhadap semua disk dan memori untuk mencegah ya atau mendeteksi kehadiran virus di dalam komputer kita. Yang mana ketika udah terdeteksi, maka fungsi atau kerja dari antivirus ini adalah dia mengisolasi si virus tersebut atau bahkan sampai menghapusnya. Nah, di sini ada dua contoh antivirus. Yang pertama adalah Kaspersky, ini yang versi free.
Dia memiliki antarmuka yang emang lebih simple ya, nggak basa-basi yang banyak fiturnya, tetapi masih mudah dipahami oleh si usernya. Dan antivirus ini cenderung lebih ringan dan tidak memberikan dampak sistem kinerja yang begitu terasa atau membebankan ke memori komputernya. Dan dia juga mampu melakukan pelindungan dari malware. Kemudian yang kedua, yang Avast Free Antivirus. Untuk yang Avast ini, dia juga ada versi free, ada versi yang berbayar. Ini contohnya adalah versi yang free. Dia memiliki berbagai macam fitur ekstra dibandingkan antivirus yang lainnya, di mana dia bisa mengelola kata sandi, dia juga bisa melakukan pelindungan terhadap browser yang kita gunakan, dan juga terhadap jaringan internet yang kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya ada kompresi data. Jadi utilitas untuk kompresi data ini fungsinya adalah ketika kita mempunyai file-file yang besar seperti file dokumen, gambar, atau lain sebagainya, itu bisa kita kompres menjadi ukuran yang lebih kecil. Bahkan ada yang bisa mengompres di atas 50% dari ukuran file yang aslinya. Nah, di antara aplikasi kompresi data yang bisa kita gunakan, ini saya contohkan untuk yang versi free-nya ya. Ini ada 7zip. Ini dia bisa dukung .zip, RAR, dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi yang selanjutnya. Ini dia juga memiliki dukungan enkripsi, autentikasi yang kuat dengan bantuan encrypt password manager, dan juga dapat mengompres dan menggabungkan dua file. Nah, di sini ini juga dia bisa memberikan encrypt terhadap filenya ya. Jadi filenya setelah dia kompres, dia juga bisa memberikan keamanan dengan menyertakan password di dalam file kompresnya. Atau yang biasa, atau file-file lain yang aplikasi kompresi data yang lainnya itu mungkin bisa yang sering dijumpai itu ada WinRAR ataupun WinZip ya. Itu juga fungsinya sama, di mana dia berfungsi sebagai pengkompres data atau membantu kita untuk memperkecil ukuran sebuah data. Nah, itulah utilitas atau perangkat lunak utilitas yang mana fungsinya adalah, sekali lagi, fungsinya ini untuk membantu kinerja komputer kita agar lebih maksimal. Nah, pesan saya untuk di kali ini itu adalah the real danger is not that computers will begin to think like man, but that man will begin to think like computer. Nah, ini dikutip dari Sidney G. Harris. Nah, intinya yang bahaya itu bukannya komputer bisa berpikir kayak manusia, tapi yang berbahaya itu adalah ketika orang itu malah berpikir bagaikan komputer. Nah, kita tahu sendiri bahwa komputer itu bisa dibilang ya masih kurang manusiawi, kurang bisa melakukan toleransi. Makanya manfaatkan teknologi sebaik mungkin, dan jangan sampai teknologi malah membuat kita menjadi salah, atau malah kita salah menggunakan teknologi ke arah yang kurang baik. Baik, itu aja sedikit gambaran saya tentang utilitas perangkat lunak utilitas. Semoga depan kita bisa bertemu lagi di pembahasan yang lebih lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.